Perkenalkan, nama kakak Yoshina Ronggear, Prodi Biologi, NIM 20143038011057. Kakak dari mahasiswa STKIP PGRI Papua. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi yang diberikan oleh dosen penampung kakak, yaitu Roy Martin Randra Hennessy, yang telah memberikan materi mengenai IPA terpadu yang akan kakak bahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, kita langsung ke materi berikutnya. Nah, jadi kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita. Nah, ada terbagi menjadi dua bagian. Ada organ reproduksi luar dan ada organ reproduksi dalam. Nah, organ reproduksi luar ada vulva dan labium. Nah, vulva ini celah telur, organ reproduksi perempuan, muhara saluran urin, dan saluran reproduksi. Nah, kalau labium itu bagian yang membatasi vulva. Nah, jadi celah vulva yang disebut dari luar, yang disebut dari perempuan, dan si vulva ini mulai dari hara, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi. Nah, saluran urin berasal dari ginjal dan saluran reproduksi itu berasal dari ovarium. Nah, apa itu ovarium? Ya, nanti kita bahas bagian dalam. Oke. Jadi, yang bagian yang menutup vulva yaitu labium. Labium itu bagian yang membatasi atau menutup vulva. Nah, kira-kira disebut sebagai labium. Nah, kemudian organ reproduksi dalam yaitu bagian terlalu banyak. Nah, untuk kita mau memahami atau memahami organ dalam, kita bisa lihat gambar organ reproduksi ini di dalam pada wanita. Berarti fungsi utama dari organ reproduksi ada terbagi menjadi dua. Yang pertama menghasilkan ovum dan mengalirkannya. Kedua berarti menyokong pertumbuhan janin. Nah, atau tempat bagian dalam. Nah, lowongan ini oke, jadi kita akan bahas satu-satu bagian paling dalam. Yang paling pertama yaitu kita sebut sebagai ovarium. Nah, di sini ada ovarium, itu menghasilkan sel telur. Nah, jadi dia sebagai hormon estrogen atau estrogen dan hormon progesteron. Nah, jadi fungsi utama yang menghasilkan sel telur atau ovum, kalau dari laki-laki dia menghasilkan sel sperma, kalau perempuan menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, selain masa ovum berarti maka ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron. Nah, kedua ini bersama-sama kerjasama dalam siklus atau menstruasi. Itu menstruasi atau topung dalam proses kehamilan. Nah, kita lanjut lagi bagian menstruasi. Nah, di sini jadi menstruasi ini dalam kehamilan atau ada berapa penting yang berkaitan dengan sel telur. Nah, ini berarti atau ovarium yang pertama berarti sel telur yang berkembang dan menghasilkan dalam folikel yang berada dalam ovarium. Nah, folikel ini tempat yang berkembangnya dalam sel telur. Nah, sedangkan folikel ini namanya bagian dalam, berarti termasuk dalam ovarium. Nah, jadi kemudian sel oosit ini sebelum menjadi ovum itu terlebih dahulu berarti ke oosit. Nah, di sini ada jadi oosit. Oke, jadi kita akan bahas lebih lanjut. Jadi oogenesis. Nah, di sini ada oogenesis. Nah, perkembangan sejak awal. Jadi pematangan dan masa pubertas. Jadi ovum ini menghasilkan pada saat pubertas. Nah, jadi ovarium yang matang itu dihasilkan oleh sel telur. Nah, sudah matang dan dilepaskan dari ovarium sekali dalam sebulan. Jadi setiap bulan atau 1 bulan ovum yang dilepaskan dari ovarium, nah, dia akan masuk dalam proses pelepasnya atau pengelepasnya, disebutkan sebagai ovalasi. Nah, terus udah lepas telur sel yang dilepas. Nah, nanti
dia kemanakan? Nah, ketika kita sudah lepas sel telur yang tadi, maka dia akan kirim pada bagian berikutnya. Yang disebut sebagai tulang pipa, yang disebut tulang tuba Fallopi. Nah, di situ ada tuba Fallopi. Nah, saluran sebagai jalan ovum dan ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Nah, jadi dia berfungsi sebagai apa? Nah, dia berfungsi sebagai saluran dalam ovarium dan menuju uterus. Oke, jadi tempat ini menuju ke tuba Fallopi bagian awal. Jadi tuba Fallopi ini bagian pangkal ada jumbai-jumbainya. Nah, nanti disebut sebagai apa? Disebut sebagai umfin atau umfinin. Nah, dibuahi. Jadi itu bagian dari jumbai-jumbainya yang Fimbarea atau Fambirea. Nah, jumbai ini berfungsi sebagai apa? Jadi dia berfungsi sebagai penangkap sel telur. Nah, dia berbentuk sebagai apa? Oke, jadi dia berbentuk sebagai untuk apa? Berperan untuk coron atau terus ada jumbainya. Jadi jika sel telur dilepas oleh ovarium, ditangkap oleh infubulum, lalu dimasuk ke dalam saluran tuba Fallopi, lalu dia dikirim ke uterus. Nah, di sini ada uterus di bagian atas. Nah, di sini ada uterus. Oke. Jadi selain sebagian saluran tuba Fallopi ini juga berfungsi sebagai ke tempat terjadinya buahan atau pembuahan. Jadi sel telur sama dengan sel sperma. Jadi dibagi menjadi bagian tuba Fallopi ini. Jadi misalnya sel telur ini saatnya dia ada di tuba Fallopi, nanti datangnya sel sperma. Nah, jadi di dalam gambar ini dia akan berenang di bagian-bagian ini. Nah, dia akan mencari sel telur. Nah, nanti ketemu lalu bertemu terjadinya pembelahan atau pembuahan sel telur yang tadi dikirim ke uterus. Nah, biarpun tidak dibuahi tetapi dia dikirim ke uterus. Nah, kenapa? Karena kalau dia dibuahi akan tetap menempel di dinding sel. Nah, di sini di bagian di dalam gambar ini. Oke, jadi uterus ini yang disebut sebagai rahim. Nah, menempel di dinding uterus berkembang sebagai gamet, lalu menjadi janin. Nah, sehingga siap menjadi janin dan dilahirkan. Nah, kalau enggak, ia akan dikirim ke uterus dan lalu di uterus dan meluluh keluar dengan darah yang disebut atau menstruasi. Nah, jadi uterus ini atau dinding sel ini atau rahim ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan luar. Nah, yang disebut sebagai premetrium, dan lapisan tengah yang disebut sebagai meiotrium. Nah, sedangkan endometrium ini lapisan dalam. Nah, jadi terdiri dari 3 lapisan yang tadi sudah dibahas itu. Oke, jadi adalah tempat penempel cental janin atau bahasa sehari-hari cental ini itu tempat bayinya punya kakak. Nah, maka dilahirkan bersama plasentanya. Nah, atau bersama dengan dagingnya atau antar bayinya. Nah, sempit ini yaitu cervix. Nah, dan begitu juga dengan darah menstruasi. Nah, jadi cervix ini itu mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim, mendukung kepala janin saat dilahirkan. Nah, jadi berbaring dengan sel telur tadi yang meluruh dan akan keluar melalui cervix menuju bagian luar. Nah, yang disebut bagian vagina. Nah, jadi fungsinya sebagai mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi. Jadi
ke rahim wanita dan mengerahkan sperma. Nah, oke. Jadi dia mengerahkan sperma. Nah, ke rahim, jadi sperma yang masuk dari bagian luar lalu kemudian fix ke arah ke bagian rahim. Nah, lalu menuju tuba Fallopi. Nah, untuk apa? Untuk menuju sel telur. Nah, terus juga mendukung kepala janin. Nah, dan ketika janin yang mau dilahirkan, yaitu janin yang lahir normal, itu dia akan lahir kepalanya duluan. Nah, kepala yang berada di bawah ini dan di bawah ini. Nah, yang disebut cervix ini yang berfungsi menyongkong kepala janin. Nah, ketika mau keluar, kepala bayi ini mau keluar, maka dia akan jadi lewat mana? Dia akan lewat apa? Saluran yang disebut vagina. Nah, saluran darah. Saat menstruasi, janin yang dilahirnya bayi. Nah, yang disebut bayi. Nah, oke. Jadi pada wanita, bagian khusus vagina ini biasanya dibatasi oleh selaput darah. Nah, ada bagian yang disobek. Nah, seperti meskipun ada berapa yang sulit disobek. Nah, itu fungsinya itu yang perlu kita bahas, selaput darah itu. Oke. Nah, jadi kita akan bahas tentang organ reproduksi dan ada oogenesis. Jadi, organ reproduksi ini proses pembentukan dan pematangan sel telur. Nah, oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur. Nah, oke, kita akan membahas tentang apa itu oogonium. Nah, jadi oogonium ini kita akan anggap menjadi sel induknya. Nah, kalau dia banyak berarti oogonium. Nah, akan melakukan pembelahan mitosis. Nah, jadi mitosis ini akan terus-menerus. Nah, terus-menerus adalah perkembangan. Karena pembelahan mitosis, oogonium ini bersifat diploid atau 2N atau kromosom yang berpasangan oosit, sedangkan oosit primer itu juga berkromosom bersama juga berpasangan. Oke, jadi proses ini terjadi ketika wanita masih dalam kandungan dan masih janin dan berhenti ketika dilahirkan. Tidak ada lagi oosit primer. Nah, dihasilkan dan diberhentikan. Oosit primer ini dihasilkan dan masih dalam janin, berarti jumlah janin itu banyak. Oke, jadi oosit primer yang dihasilkan nah, dari anak-anak, dari bayi yang baru dilahirkan sampai remaja, berarti proses ini terhenti sesaat. Nah, jadi bayi sampai remaja, dia lanjut lagi ketika remaja. Nah, lanjutnya seperti apa? Nah, oosit primer ini membelah secara mitosis. Nah, menghasilkan oosit sekunder sama lebih kecil. Nah, dibandingkan polar. Nah, jadi menghasilkan tidak adil yang besarnya disebut oosit sekunder. Nah, di sini ada CN. Nah, sedang pindah ke bagian badan polar atau akan meluluh akan mengalami generasi. Nah, dan ini dikecilkan meiosis. Nah, jadi di situ ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Oke. Jadi sekunder yang akan mengalami meiosis 2 dan menghasilkan 2 sekunder. Nah, sekunder lainnya disebut sebagai ootit. Nah, di situ ada ootit N. Nah, dan badan polar sekunder. Nah, dia akan meluruh sisi badan primer. Nah, menjadi 2 pola primer. Nah, pada terlahir di dalam atau dia cuma akan meluruh. Nah, dia akan mengalami generasi yang terjadi proses meiosis 2.
Nah, itu oosit. Nah, nanti akan berkembang menjadi ovum. Nah, akan berkembang dan mematang menjadi ovum atau sel telur yang nanti akan menuju tuba fallopi. Oke. Oogenesis ini terjadi proses pembentukan dan pematangan sel telur. Akan dihasilkan ovum jadi 3 buah badan polar. Nah, ovum ini yang akan dibuahi oleh sel sperma dan badan polar ini akan diluruhkan ke apa? Ke proses dari oosit dan akan menjadi ovum. Nah, jadi terjadi ketika si wanita sudah masuk ke dalam remaja, berarti dia udah balik dan berhenti ketika monofausnya. Nah, monofaus mulai dari masa pubertas yang proses ini dan berhenti ketika monofaus itu terjadi ketika sel telur monofaus atau sel telur oosit itu habis. Wanita akan apa? Akan memasuki masa monofaus. Nah, kapan dia istirahat? Jadi proses ini tidak akan istirahat ketika ibu hamil ia melahirkan. Nah, sampai ia berhenti. Nah, itu masa nifasnya. Nah, sedangkan masa nifas itu masa 3 bulan itu setelah melahirkan masa nifasnya, dan dalam masa itu masa awal hamilnya. Oke. Dan proses berakhirnya dan masa menopause yang ibu-ibu hamil yang sedang punya anak banyak itu usia menopause itu lebih tua daripada ibu-ibu yang punya anak sedikit atau anaknya atau tidak punya anak sama sekali. Nah, jadi bagi ketika ibu kalian masuk di dalam menopause itu coba berikan perhatian lebih baik kepada ibu kalian. Nah, oke, jadi itulah perbedaan atau itulah struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Oke, ini saja yang kakak jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih.